Satu hal yang paling mahal dalam sebuah negara hukum, bukan gedung pengadilannya, bukan seragam aparatnya, bukan pula pasal-pasal yang memenuhi ribuan halaman kitab undang-undang. Yang paling mahal adalah kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan itu sedang diuji, bukan karena kurangnya aturan, bukan karena kurangnya lembaga, tapi karena terlalu banyak drama. Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansah, seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk membuktikan satu hal, bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua orang. Siapapun dia, setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun pengaruhnya, kalau ada dugaan tindak pidana, proses secara profesional. Kalau tidak cukup bukti, katakan tidak cukup bukti. Sesederhana itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yang menjadi perhatian publik bukan lagi substansi dugaan korupsinya, melainkan episode demi episode penanganan perkaranya. Awalnya publik mendengar istilah pelimpahan perkara. Banyak yang mengira penyidikan di Polri telah selesai dan berkas tinggal dilanjutkan sesuai mekanisme hukum. Namun kemudian muncul penjelasan yang berbeda. Profesor Mahfud MD menyoroti bahwa yang terjadi bukan pelimpahan perkara sebagaimana dikenal dalam KUHP, melainkan pengalihan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Menurut pandangannya, mekanisme seperti itu tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Pendapat ini memicu perdebatan baru. Kalau mekanismenya sendiri diperdebatkan, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa proses selanjutnya tidak akan menimbulkan polemik yang sama? Sejumlah pakar hukum juga menyebut perkara ini menjadi ujian besar bagi kejaksaan. Bukan hanya menguji kemampuan mengusut dugaan tindak pidana, tetapi juga menguji independensi institusi. Mampukah kejaksaan menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi dari lingkungan internalnya sendiri secara objektif? Inilah pertanyaan yang kini bergema di ruang publik. Publik menunggu dengan penuh penasaran, karena ini menyangkut temuan barang bukti yang sangat fantastis, berupa uang tunai dalam jumlah yang sangat besar mencapai ratusan miliar rupiah, serta emas batangan dengan berat sekitar 74 kg. Sangat mengejutkan. Tapi di negara hukum, temuan sebesar apapun bukanlah akhir cerita. Ia harus diuji, ditelusuri asal-usulnya, dibuktikan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana melalui proses peradilan yang sah. Justru karena nilainya sangat besar, transparansi menjadi semakin penting. Sebab publik tidak hanya ingin mendengar angka yang fantastis. Publik ingin mengetahui bagaimana angka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ironisnya, perhatian masyarakat kini justru lebih banyak tersedot pada drama antar lembaga. Hari ini bicara soal kewenangan, besok bicara soal pengalihan penyidikan. Kemudian publik bertanya, mengapa KPK tidak mengambil alih? Jawabannya datang dari KPK. Lembaga anti rasuah itu menyatakan belum mengambil alih perkara karena mekanisme pengambil alihan diatur secara khusus dalam Undang-Undang KPK dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Artinya sampai hari ini setiap institusi memiliki penjelasan masing-masing. Namun yang belum sepenuhnya terjawab adalah satu hal. Mengapa masyarakat justru semakin bingung? Kalau memang semua institusi mengatakan sedang bersinergi, mengapa yang dirasakan publik justru kebingungan? Sinergi seharusnya menghasilkan kepastian, bukan melahirkan berbagai tafsir. Negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan asumsi,
Negara hukum harus berjalan berdasarkan aturan yang jelas. Dan aturan yang jelas seharusnya dapat dipahami bukan hanya oleh aparat, tetapi juga oleh rakyat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dibangun bertahun-tahun, namun bisa terkikis hanya dalam hitungan hari ketika komunikasi antar lembaga tidak selaras dan prosedurnya dipersepsikan berbeda-beda. Rakyat akhirnya bertanya, apakah yang sedang diproses adalah dugaan korupsinya ataukah kewenangan antar lembaga? Pertanyaan seperti ini seharusnya tidak perlu muncul, karena ketika publik mulai lebih sibuk membahas prosedurnya daripada substansi perkara, ada yang perlu dibenahi dalam cara negara menjelaskan proses hukumnya. Redaksi Sindonews berpendapat, kasus ini harus menjadi momentum pembenahan. Pertama, semua institusi yang terlibat perlu memberikan penjelasan hukum yang terbuka dan konsisten mengenai mekanisme penanganan perkara agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Kedua, pengawasan harus diperkuat. Komisi Kejaksaan, pengawas internal, DPR, akademisi, hingga media memiliki peran untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai hukum. Ketiga, apabila memang terdapat ruang abu-abu dalam pengaturan kewenangan atau mekanisme pengalihan perkara, pemerintah dan DPR perlu memperjelasnya melalui pembaruan hukum acara pidana agar tidak menjadi presiden yang terus diperdebatkan. Keempat, fokus utama harus kembali pada pembuktian perkara. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penyidikan secara proporsional tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah maupun transparansi proses. Pada akhirnya, korupsi adalah musuh bersama. Kalau benar ada dugaan korupsi, buktikan secara profesional. Kalau tidak terbukti, katakan kepada publik dengan jujur. Tetapi jangan biarkan proses penegakan hukumnya berubah menjadi tontonan yang lebih ramai daripada perkara yang sedang diusut. Karena ketika penegakan hukum sibuk menjelaskan prosedur, sementara rakyat sibuk menerka siapa melawan siapa, yang paling diuntungkan bukanlah masyarakat, melainkan mereka yang berharap perhatian publik terpecah. Negara ini tidak kekurangan aparat penegak hukum. Negara juga tidak kekurangan lembaga pengawas. Yang mulai langka adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dibangun melalui konferensi pers, tidak dibangun melalui istilah-istilah hukum yang membuat rakyat semakin bingung. Kepercayaan dibangun melalui hal yang sederhana, proses yang adil, proses yang transparan, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada akhirnya rakyat tidak sedang menunggu episode berikutnya dari sebuah drama. Rakyat hanya ingin melihat satu akhir cerita, hukum benar-benar menjadi panglima, bukan sekedar slogan. Saya Teguh Deha, sampai bertemu di Point of View Sindonews berikutnya.